Pemirsa, KPID News kembali menyapa Anda bersama saya Ifah Latifah. Dengan fakta yang akurat kami hadirkan rangkaian berita terpercaya dalam KPID News TV. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, menjelang pemilu 2024, KPID Jawa Barat berperan aktif dalam melakukan pengawasan isi siaran. Untuk itu, mari kita dengarkan pernyataan Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengenai penyebaran konten siaran pemilu 2024 di lembaga penyiaran dalam acara Roadshow Edukasi Pemilu. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dr. Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat mengungkapkan, dari Agustus 2023 hingga Januari 2024, KPID Jawa Barat temukan 50 indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun TV di Jawa Barat. Pelanggaran tersebut berupa stasiun TV tidak proporsional dalam menyebarkan berita pemilu. Apa yang kemudian diindikasikan melanggar itu, yang pertama, kampanye sebelum waktunya, Kang Vito. Karena dalam PKPU dan Juknis yang kemudian ditandatangani oleh 4 institusi, KPU, KPI, Bawaslu, dan Dewan Pers, kampanye di media elektronik itu dari tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Itu ada di Juknis. Lalu yang kedua, pelanggaran yang kemudian kami temukan itu ada beberapa kandidat di beberapa stasiun televisi induk jaringan itu menjadi talent program. Suci Mulya Bakti melaporkan dari KPID Jawa Barat. Pemirsa, berita selanjutnya seperti yang telah kita ketahui bahwa tahun 2024 menjadi tahun politik di negeri ini. Lantas, bagaimana siaran pemilu terkhusus di media online? Yuk kita simak tanggapan dari narasumber Komisioner KPID Jawa Barat. Komisioner Koordinator Bidang Isi Siaran, M. Sudama Dipawikarta menyatakan, saat ini media online yang berizin masih menjaga kode etik jurnalistik, independen, akurat, dan berimbang. Selain itu, Komisioner Bidang Isi Siaran, Jalupe Priambodo mengungkapkan, jika media tidak mematuhi kode etik jurnalistik bisa diajukan ke Dewan Pers untuk ditindak. Kalaupun ada keberpihakan ya dari masing-masing redaksi kan itu tidak bisa dihindari. Tapi ketika dia bicara atas nama lembaga ya, atas nama kantor medianya, maka ya dia harus menegakkan kode etik jurnalistik tersebut. Kalau misalkan ada yang kemudian dirasa dia tidak berimbang ya, berat sebelah. Rahmadila Saraseva melaporkan dari KPID Jawa Barat. Pemirsa, pemilu 2024 sudah di depan mata. Saatnya kita menggunakan hak suara demi masa depan bangsa. Namun masih ada saja beberapa orang yang memilih golput daripada memilih menggunakan hak suara yang dimilikinya. Lantas, apa yang akan terjadi jika kita memilih golput? Mari kita simak beberapa tanggapan narasumber berikut ini. Sikap golput ini menurut saya diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu. Hal tersebut akan berimpact terhadap penurunan legitimasi pemerintah ataupun pemimpin yang terpilih. Karena apa? Karena pemimpin yang terpilih ini tidak mempresentasikan ataupun belum mempresentasikan keseluruhan dari suara rakyat ataupun suara rakyat seluruhnya. Dengan golput nanti takutnya di TPS ada surat suara yang kepake, itu nanti takutnya malah disalahgunain. Kemudian dengan perilaku golput itu tidak mencerminkan bangsa demokrasi di negeri demokrasi. Jadi jangan golput. Menurut aku, golput bukanlah solusi yang tepat. Karena dengan kita memberikan suara kita di pemilihan umum, itu dapat mempengaruhi kebijakan publik sama berdampak kepada kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan golput ya. Masyarakat berpendapat bahwa kurangnya partisipasi terhadap pelaksanaan pemilu menyebabkan terjadinya golput. Jika masyarakat melakukan golput, takutnya surat suara yang kosong akan digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat lain berpendapat bahwa hak suara yang kita gunakan dapat mempengaruhi kebijakan politik. Nilam Khairunisa melaporkan dari KPID Jawa Barat. Tahun 2024 KPID Jawa Barat banyak melakukan terobosan. Untuk itu kami meminta keterangan Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, Roni Tabroni, mengenai program-program prioritas KPID Jabar pada tahun 2024. Program 2024 prioritas bidang kelembagaan
Programnya banyak sebenarnya, cuma kita ada beberapa penekanan ya untuk 3 hal. Ronita Broni selaku Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat menyatakan terdapat 3 program yang diprioritaskan, diantaranya literasi media, diseminasi kelembagaan KPI, dan kebijakan yang berbasis data ilmiah. Di kepesertaan juga kita perlebar lagi dengan segmentasi juga yang lebih beragam. Yang kedua, kita diseminasi tentang kelembagaan KPI dan diseminasi kaitan dengan regulasi. Jadi kita ingin supaya masyarakat lebih aware lagi tentang dunia penyiaran ini, tapi mereka harus dikasih pemahaman tentang keberadaan KPI-nya, tugas dan fungsinya, termasuk juga dengan regulasinya. Jadi dalam posisi apa masyarakat di dalam konteks penyiaran, mereka juga harus tahu dan mereka harus aktif terlibat. Oleh karena itu secara regulasi juga mungkin perlu disosialisasikan lagi lebih luas pada masyarakat. Yang ketiga, ini kaitan dengan tradisi ilmiah kita. Walaupun karena kita sebagai regulator, maka setiap kebijakan yang kita ambil itu harus berbasis pada data ilmiah. Maka tradisi riset itu juga tetap dipertahankan dan kita ingin lebih ditingkatkan lagi di tahun ini gitu ya. Nanti kampus-kampus kita akan ajak lagi untuk kerjasama, kemudian juga individu-individu yang memiliki expert di bidang penyiaran secara praktisi dan mereka yang sebagai pemerhati ya di dunia penyiaran, kita juga akan ajak mereka untuk semakin memperkuat kelembagaan KPID ini. Ketika kita melakukan atau mengambil kebijakan, maka sudah didukung oleh data-data dan tradisi. Iva Latifah melaporkan dari KPID Jawa Barat. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek.dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Pemirsa, berita selanjutnya, Komisioner KPID Jawa Barat Syaifur Rahman menggugat Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi mengenai masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Salah satu anggota KPID Jawa Barat, Syaifur Rahman Ahmad, gugat Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi pada 24 Januari 2024. Dani Fadilah melaporkan dari KPID Jawa Barat. Pemirsa, sepanjang perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunculan tokoh-tokoh yang tampil sebagai musuh dan penentang beliau. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Para Penentang Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut resensi buku dari salah satu peserta magang rasa kerja KPID Jawa Barat 24.0. Buku Para Penentang Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya buku yang mengulas tentang para penentang Nabi Muhammad, baik pada fase Mekah maupun Madinah. Sekarang, saya sedang menjalankan program magang rasa kerja di KPID Jawa Barat. Kali ini, saya akan meresensi buku berjudul Para Penentang Nabi Muhammad SAW, yang dimana satu-satunya buku yang mengulas para penentang Nabi Muhammad baik pada fase Makkah maupun Madinah. Buku ini ditulis oleh Misron dan Pak Armansyah. Buku ini kaya akan sejarah,
buku pertama dan satu-satunya yang mengulas secara khusus untuk penentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang perjalanan dakwah Rasulullah, bermunculan tokoh-tokoh yang tampil sebagai musuh dan penentang beliau. Judul yang menarik bagi kalangan muslim kontemporer. Buku ini unik karena menghimpun biografi Sabilul Mujrimin yang bukan untuk ditiru, melainkan dijadikan pengingat bahwa dakwah menimbulkan risalah itu berat. Kemudian bahasanya mengalir disertai referensi dari kitab-kitab klasik berbahasa Arab yang dapat mudah dipahami. Demikian resensi buku yang berjudul Para Penentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat saya simpulkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Shadaqallahul azim. Cukup sekian dari saya. Umar Billy Koilah melaporkan dari KPID Jawa Barat. Pemirsa, berita selanjutnya, peserta magang KPID Jawa Barat 24.0 melakukan kegiatan literasi buku yang bertajuk Mendidik Anak Berprestasi. Salah satu rekomendasi buku yang cocok untuk dibaca para kalangan dewasa, khususnya para orang tua, ialah buku Mendidik Anak Berprestasi. Buku ini memberikan penjelasan lengkap terkait bagaimana cara mendidik anak supaya berprestasi. Nah, di sini ada perkembangan kognitif berkaitan dengan proses meningkatnya pengambilan keputusan. Mengenai tahapan ini, yang paling terkenal yaitu teori Piaget yang berfokus pada anak-anak mulai lahir hingga remaja. Nah, mengenai teori tersebut dan menjelaskan tahap perkembangan lain termasuk moral, bahasa, dan pemikiran. Teori Piaget disebut juga genetik epidemiologi karena menjelaskan perkembangan kemampuan intelektual dalam masa pertumbuhan anak. Karena teori Piaget menjelaskan perkembangan pengetahuan anak yang dipengaruhi oleh intelektual dan lingkungan. Nah, itu dia isi dari esensi buku yang berjudul Mendidik Anak Berprestasi. Nisa Tunahdah melaporkan dari KPID Jawa Barat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam KPID News TV. Saya Malatifah pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.